Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang duduk santai dan bakal sehat dan yang lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi gue mau habis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, seperti biasa, di tengah polusi udara yang mana pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya kita itu di dalam tubuh kita itu banyak polusi. Kalian minum ini, Kustul Hindi. Oke, itu di deskripsi nanti ada keterangannya, kalian bisa ngomong di situ. Kustul Hindinya ya, alhamdulillah bisa membantu kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi tubuh kita nggak gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kita doakan semua yang sakit dari kita, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Dan mudah-mudahan segera disehatkan sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang bagaimana kan ini sekarang ini wajib vaksin ini ya. Itu udah menyentuh perusahaan-perusahaan sehingga pegawai-pegawai itu takut untuk kalau nggak vaksin nanti dipecat atau macam-macam ya kan. Ini permasalahan. Nah, ini konten ini khusus buat perusahaan-perusahaan dan pegawai-pegawai yang menjadikan vaksin sebagai syarat ya, atau alasan untuk dilakukannya PHK ya. Buat pegawai-pegawai rakyat Indonesia, jangan takut. Ya, kalian itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, artinya buat kalian-kalian yang menjadi pegawai atau buruh, tapi kalian dipaksa vaksin, ya maka kita bisa menggugat perusahaan tersebut. Dari mana Bapak tahu ini? Nih, kita akan baca dari investigasi.org. Ya, ini website ini bagus untuk kalian. Kalian nanti di deskripsi gua cantumin juga, jadi kalian juga bisa belajar, bisa baca langsung. Ini kita akan tampilkan ya, investigasi.org. Kita lihat sama-sama. Nah, ini pengacara mengatakan bahwasannya atasan Anda tidak berhak memaksa Anda untuk divaksinasi. Atasan Anda tidak berhak untuk memaksa Anda divaksinasi. Oke, kita baca. Kami mendapat banyak pertanyaan dari pekerja atau karyawan yang khawatir karena telah mendapat surat pemberitahuan atau teguran dari kantor atau atasan mereka bahwa mereka harus divaksinasi. Banyak yang diancam akan dipecat, tidak boleh masuk tempat kerja, dipotong gaji, dan lain-lain. Ya, banyak sekali yang begini nih. Untuk membantu semua pekerja yang berada dalam kondisi ini, kami telah bekerja sama dengan tim pengacara Majelis Penderitaan Rakyat (MPR) atau Babe Aldo untuk memberikan penjelasan hukum terkait hal ini. Babe Aldo juga sedang menyiapkan penjelasan terkait melalui video dan podcast. Ya, ini video yang maksud ya. Kami akan memberikan linknya di sini. Anda juga dapat bergabung dengan grup Telegram MPR untuk membahas masalah ini. Thank you. Terima kasih ya buat investigasi.org yang juga ikut mensosialisasikan grup Telegram Majelis Penderitaan Rakyat. Dan ini kalian bisa pastikan untuk membaca artikel kami yang lain untuk mempelajari fakta ilmiah tentang COVID-19, vaksin, dan cara melindungi kesehatan Anda. Oke. Ini ya, pengacara yang dimaksud adalah Pak Slamet SH ya, yang pernah podcast sama gue. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Slamet, pengacara yang telah banyak menangani perkara ketenagakerjaan di Indonesia, pada prinsipnya perusahaan tidak boleh membuat aturan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan yang mendiskriminasi layanan, mendiskriminasi karyawan. Melarang karyawan yang tidak vaksin masuk bekerja atau masuk area perusahaan adalah bentuk diskriminasi. Vaksinasi terhadap seseorang karyawan belum terbukti dapat menghentikan penyebaran COVID-19 dan karyawan yang belum divaksinasi juga tidak terbukti menjadi penyebab penyebaran COVID-19. Yang divaksin dan yang tidak divaksin itu sama-sama, guys. Belum terbukti itu menjadi penyebar gitu. Yang divaksin aja masih bisa jadi penyebar. Yang divaksin itu masih bisa kena COVID atau masih jadi bisa penyebar gitu. Jadi surat yang dibuat perusahaan yang melarang karyawan yang belum divaksinasi masuk kerja atau masuk area perusahaan adalah bentuk aturan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sudah dipastikan diskriminatif. Nah, di sini ada nih ya, dijelaskan di sini pasal-pasalnya, guys.
Peraturan yang biasanya dijadikan rujukan beberapa perusahaan untuk membuat surat tentang perintah karyawan agar melakukan vaksinasi adalah UU nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Perpres nomor 9 tahun 2020 yang diubah menjadi Perpres nomor 14 tahun 2021 yang diubah menjadi Perpres nomor 50 tahun 2021 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan virus coronavirus disease 19. Dalam pasal 5 ayat 1 huruf C UU nomor 4 tahun 84 diatur tentang upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, periksaan, perawatan, pengobatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. C. Pencegahan dan pengkebalan. Oke. Ini bla 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 ya. Kalau ngebacain semuanya kalian langsung ke websitenya ini. Nanti gua cantumin deskripsinya. Nah, ini. Yang paling penting adalah kalian harus tahu bahwa saja nanti kalau kalian memang mengalami itu, kalian bisa gabung di Telegram MPR itu ada ya, itu linknya tadi ada di apa namanya di web ini juga ada, nanti juga di deskripsi juga ada. Kita bisa mengambil tindakan gitu, menggugat bersama gitu, perusahaan-perusahaan yang akan kita gugat gitu. Rakyat harus cerdas ini. Ini dilindungi undang-undang kok. Kita bukan memprotes tanpa undang-undang. Kita bukan melakukan makar. Kita sedang melakukan ini sesuai dengan undang-undang. Jadi nggak semena-mena tuh perusahaan mau mecat-mecat cuman gara-gara vaksin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan surat yang melarang karyawan masuk ke tempat kerja sebagai sengketa. Nah, kalau kalian dapat peringatan berupa surat itu bisa disengketakan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mengenal ada 4 jenis perselisihan sengketa hubungan industrial, yakni perselisihan PHK, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja. Surat yang melarang orang masuk kerja apabila tidak vaksin adalah salah satu poin perselisihan sengketa kepentingan hubungan industrial. Caranya adalah ajukan perundingan kepada perusahaan perihal adanya surat yang berisi melarang masuk kerja karena tidak vaksin. Maksud dari perundingan adalah dilakukan evaluasi dan dibatalkan surat tersebut karena surat itu dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan kepentingan karyawan. Jika dalam proses perundingan gagal mencapai kesepakatan, nah ini kalian catat ini ya, coba gua blok nih. Jika dalam proses perundingan gagal mencapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan dengan mencatatkan perselisihan atau sengketa ke Dinas Tenaga Kerja Kota Kabupaten untuk dilakukan mediasi antara karyawan dan perusahaan. Nah, kalau di satu perusahaan itu karyawannya banyak, makin keren itu. Apabila proses mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Kabupaten gagal, maka dilanjutkan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial yang ada di provinsi. Oke, itu tadi artikelnya. Dan sekarang, jadi buat rekan-rekan karyawan yang nggak mau divaksin tapi perusahaannya ngancam, ya insya Allah sesegera mungkin MPR akan punya sekretariat. Jadi kalian bisa mengadukan di situ langsung ya, dari perwakilan dari perusahaan ini sekian orang, sekian puluh orang atau sekian ratus orang. Ya, itu bisa. Kita akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah hukum. Jadi nggak semena-mena itu perusahaan mau main pecat-pecat aja. Maksa-maksa vaksin, padahal efikasi vaksin belum tentu. Ya, ini pelajaran penting. Yang paling utama adalah persatuan dari karyawan-karyawan tersebut, persatuan rakyat yang jadi karyawan. Jangan takut. Jangan takut. Kalian mau dipaksa dengan surat apapun itu, kalian bisa laporkan kepada MPR, nanti MPR akan menindaklanjuti itu, akan memberikan langkah-langkah. Dan mudah-mudahan nanti MPR insya Allah ya, pengacara-pengacaranya mudah-mudahan bisa bekerja sama ya. Sekarang ini memang kita perlu orang-orang ahli hukum seperti Pak Slamet, mudah-mudahan temannya tambah banyak. Dan buat pengacara-pengacara lain yang mau bergabung dengan MPR bisa juga. Kita perlu pengacara-pengacara yang sekarang ini bukan, minta maaf nih sebelumnya, bukan money oriented tapi lebih humanity oriented. Artinya kita mengajak semua. Sekarang saatnya rakyat bersatu. Karyawan-karyawan yang mengalami penindasan seperti ini, diskriminasi seperti ini, bisa mengajukan gugatan.
atau mengajukan langkah-langkah hukum. Jadi perusahaan itu nggak semena-mena. Oke? Dan ini mudah-mudahan pengacara-pengacara lain bisa bergabung di MPR, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah konkret bahwasannya persatuan rakyat Indonesia akan terjadi. Kita mencoba dari semua aspek. Dan ini juga gue rasa kalau ada dari pihak sekolah, ya sekolah-sekolah swasta, kalau sekolah negeri itu biasanya kan memang aturannya ada juga, tapi bisa juga kita gugat sekolah-sekolah yang memaksa murid-muridnya untuk divaksin dan murid-murid tersebut mengalami diskriminasi terhadap masalah vaksin ini, masalah sertifikat vaksin ini, kita juga akan tutup. Mudah-mudahan ya MPR segera punya sekretariat dan perwakilan dari karyawan atau anak-anak sekolah yang merasa melakukan vaksinasi dengan terpaksa, ya. Dengan terpaksa, maka kita akan bisa menggugat. Itu aja dari gue, konten gue kali ini. Jangan lupa investigasi.org, dilihat di situ artikelnya luar biasa. Terima kasih investigasi.org. Kalian juga bisa join di Telegram channel. Jangan lupa juga di channel di akun Instagram Babeh @babehmpr. Semuanya nanti insya Allah akan gue cantumin linknya di bawah. Udah, itu aja ya. Dari gue minta maaf kalau ada salah. Semangat Indonesia, bersatu Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, semangat.